Kamu duduk di kursi empuk di rumah dan menonton TV. Klik, reality show lagi. Klik, film laga yang sudah kamu tonton berkali-kali. Klik, film dokumenter alam. Membosankan. Klik, klik, klik. Remote-nya mati. Bagus. Kamu membuka tutup belakangnya untuk mengganti baterai dan tiba-tiba terlintas pikiran di benakmu. Kamu berpikir, bagaimana mereka menemukan ide baterai ini ya? Dengan bantuan ikan, suara dari TV menjawabmu. Kamu melihat layarnya, pemandu acara Marga Satwa sedang membicarakan belut listrik. Bagaimana cara mereka menghasilkan listrik, kenapa tubuh mereka tidak tersetrum, dan bagaimana mereka membantu menciptakan baterai. Oke, perhatianmu teralihkan. Buat dirimu nyaman dan selamat menikmati. Kita terbang ke Amerika Selatan. Di sini, petualangan seru kita melewati hutan tropis dimulai. Kita harus menelusuri Amazon dan mencari kolam atau sungai kecil yang merupakan cabang sungai. Disinilah habitat karakter utama kita yang mengejutkan. Kamu mengeluarkan joran dari ransel dan melempar talinya ke air. Tak lama kemudian, ikan memakan umpan. Omong-omong, belut listrik bukan belut sama sekali. Ia adalah ikan dan lebih mirip keluarga karper atau lele. Talinya bergoyang, kamu menarik joran, tapi menyadari bahwa kamu tidak cukup kuat karena belut listrik adalah makhluk yang sangat besar. Panjangnya bisa mencapai 2,5 meter, itu lebih dari tinggi rata-rata pemain basket. Dan bobotnya sekitar 20 kg. Bukan hanya ukuran yang membuatnya menyeramkan, belut listrik bisa menyetrumu dengan parah. Belut listrik tak bisa bernapas di dalam air seperti ikan. Ia harus naik ke permukaan dan menghirup udara di atas. Selain itu, ia melompat dari air untuk menyerang predator. Ini caranya melindungi diri. Kekuatan listrik belut ini bisa mencapai lebih dari 600 volt. Ledakan energi ini cukup untuk melumpuhkan kuda dewasa. Itu sebabnya kamu butuh umpan palsu untuk menguras semua energi belut ini. Kamu sudah siap untuk ini dan membawa boneka aligator karet ukuran asli. Kamu melemparnya ke dekat ikan itu. Belut itu menyerangnya beberapa kali. Sekarang, kamu punya waktu sebelum ia mengisi dayanya. Kamu memasukkan belut ke tangki berisi air dan dengan hati-hati menelitinya. Sebelumnya, kali pertama orang meneliti ikan ini, mereka memasukkannya ke akuarium dan mengirimnya ke seluruh dunia. Di Eropa, belut ini dipajang di pameran dan orang-orang menganggapnya monster. Tapi berkat sains, sekarang kita tahu bagaimana ikan ini menghasilkan listrik. Badan belut mengandung organ listrik. Ada ribuan sel berbentuk cakram yang disebut elektrosit di sekujur tubuhnya. Saat belut ingin melawan musuh atau menyerang mangsa, otaknya mengirimkan sinyal yang mengalir di seluruh sistem saraf dan masuk ke organ listriknya. Elektrosit langsung terisi listrik dan melepaskannya. Secara individu, sel-sel ini lemah, tapi anehnya, organ ini mengalirkan listrik ke seluruh sel secara bersamaan. Mereka membuat medan listrik di sekitar belut yang tersebar ke segala arah dan menyetrum semua makhluk hidup di sekitarnya. Pada tahun 1800, cara belut mengumpulkan listrik di dalam tubuhnya menginspirasi fisikawan Italia Alessandro Volta dan membantunya menciptakan baterai pertama di dunia. Pada saat itu, dia menyebut penemuannya tumpukan volta. Dan satuan pengukuran potensial listrik dinamai dari ilmuwan itu sendiri, Alessandro. Tunggu, bukan volt, itu dia. Namun, Volta belum bisa mengerti kenapa medan listrik tidak menyentuh belut itu sendiri. Lebih dari 200 tahun berlalu sejak itu, dan sains belum bisa menjelaskan fenomena ini. Mungkin saja, listrik dilepaskan dengan sangat cepat dan tak sempat menyentuh belut. Selain itu, ada teori bahwa selama kejutan, belut menekuk tubuhnya dalam suatu posisi yang memungkinkannya terhindar dari sengatan. Tapi ada kasus saat belut tak sengaja tersetrum. Sengatan listrik bukan satu-satunya kekuatan super ikan ini. Ia bisa menghasilkan medan listrik sangat lemah untuk menemukan mangsanya. Hampir semua hewan di planet ini memiliki elektroreseptor. Berkat itu, mereka bisa merasakan sinyal listrik lemah. Oleh karena itu, belut menggunakan cara seperti sonar dalam menemukan mangsanya. Setelah itu, ia melepaskan sengatan lebih kuat untuk melumpuhkan mangsa sebelum menyerang. Ada sekitar 350 spesies ikan yang bisa menghasilkan sengatan listrik, tapi yang paling kuat adalah belut. Beberapa makhluk seperti ikan belalai gajah menggunakan kemampuannya menemukan predator dan bersembunyi. Listrik di dalam organnya tidak cukup untuk menyerang, tapi masih cukup untuk mengisi baterai kecil sampai 2/3 daya. Salah satu ikan teraneh yang melepaskan daya listrik adalah ikan stargazer. Untuk melihatnya, kita harus menyelam ke dasar laut.
Sekarang perhatikan baik-baik, di antara pasir dan batu laut, kamu bisa membedakan garis tipis mata besar dan mulut menyeramkan. Bukan, itu bukan aku. Wajah itu mirip jejak makhluk jahat, tapi itu adalah wajah asli Stargazer. Ikan itu menyatu dengan dasar laut untuk menangkap mangsa. Ia memiliki mata, lubang hidung, dan mulut di atas wajahnya, semua di satu tempat. Ia mengubur dirinya di dalam pasir, membuka mulut, dan menunggu ikan kecil berenang ke sana. Organ yang menghasilkan listrik berada di belakang mata Stargazer. Ikan itu menggunakannya untuk melindungi diri dari predator, sengatanya membuat musuh bingung, dan Stargazer punya waktu untuk menjauh. Dan bukan hanya penghuni laut yang bisa menghasilkan listrik, ayo kita ke padang rumput subur untuk melihatnya. Lebah terbang dan bekerja keras di sini. Makhluk ini mengepakkan sayap dengan sangat cepat sampai menghasilkan denyut listrik. Lihat cara lebah terbang ke bunga, menyerbukinya, dan meninggalkan jejak listrik lemah di sana. Jika lebah lain hinggap di bunga ini, ia akan menyadari jejak listrik itu, memahami bahwa bunga ini sudah diserbuki, dan pindah ke bunga lain. Di hutan Madagaskar, Afrika, dan Australia, kamu bisa melihat tokek, salah satu kadal paling kuat di dunia yang bisa memanjat permukaan apapun. Jika kita lihat baik-baik struktur kakinya, kita akan melihat ratusan bulu kecil. Bulu-bulu ini dibagi menjadi ratusan bulu lebih kecil, dan bulu kecil ini menempel di permukaan apapun sangat dekat sampai molekulnya berbaur dengan bulu tokek dan menghasilkan sengatan elektromagnetik. Beberapa laba-laba bahkan bisa terbang dengan menggunakan medan listrik bumi. Selama dan setelah hujan badai, partikel listrik yang terisi muncul di langit. Laba-laba memanjat pohon atau rumput tinggi dan melepaskan jaringnya. Sutra itu tersambar listrik dan terangkat, lalu laba-laba terbawa ribuan kilometer dan terangkat sampai ketinggian terbang pesawat penumpang. Selain itu, laba-laba menggunakan listrik untuk menangkap mangsa. Mereka menutup jaring dengan lem khusus dengan sifat elektrostatik. Lem ini langsung tertarik pada objek apapun yang terbang di udara. Berkat kemampuan ini, mangsa sangat mudah terjerat dan terjebak di dalam sutranya. Tabuhan oriental memiliki pigmen yang bekerja seperti panel surya. Tabuhan menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi. Hampir semua makhluk hidup memiliki potensi listrik. Kamu menonton video ini, memegang secangkir teh di tangan, atau bicara dengan seseorang, itu semua terjadi karena otak mengirimkan sinyal ke sistem saraf. Dan itu adalah sinyal listrik. Kamu pergi ke pusat kebugaran, mengangkat dumbbell berat, berjongkok dengan barbel, dan semua otot berkontraksi dengan bantuan aliran listrik. Energi ini ada dalam hampir semua sel. Satu-satunya pertanyaan adalah, kenapa beberapa hewan memiliki aliran listrik lebih kuat, sementara yang lain lebih lemah? Evolusi jawabannya. Di air, tempat pandangan dan pendengaran buruk, dan mustahil bersembunyi dari predator atau menemukan mangsa. Makhluk hidup menerima elektrosit untuk navigasi, perlindungan, dan komunikasi. Wow, informasi itu mengejutkan bukan?